Great. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang 33 hal perlu tentang kerajaan Allah. Jadi ada 33 hal yang perlu kita mengerti tentang kerajaan Allah. Saya sudah jelaskan bahwa sorga adalah lokasinya, kerajaan Allah adalah prinsipnya. Dan hari ini kita mau lihat kerajaan Allah dan orang berdosa. Buka Alkitab kita sama-sama. Matius pasal 21 ayat 28 sampai ayat yang ke-32. Kita mau pelajari sebuah perumpamaan yang sangat unik dalam Alkitab, yaitu perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik Bapa," tetapi ia tidak pergi. Orangnya baik, tapi tengil. Orangnya baik, tapi nyebelin, saudara. Orangnya baik, tapi bikin dongkol, saudara. Jadi bapaknya bilang, "Nah, you know what? Can you help me something?" Dia tanya, "What? Can you go and do something in the field?" Kamu bisa nggak kerja berbuat sesuatu di ladang? Tanpa debat, tanpa banyak nanya, dia bilang, "Okay, I'll do it." Tetapi tidak dia kerjakan. Pernah ketemu orang kayak gitu? Jangan lupa ya, transfer. Oke, besok gua transfer. Sampai 12 tahun lagi dia belum pernah transfer. Sampai kita yang nagih yang malu. Pernah gak saudara begitu? Ketemu orang yang kita yang nagih yang malu. Terus kalau kita ketemu dia, kita yang menghindar. Karena kalau kita ketemu dia nanya, "Kenapa lu mau nagih juga?" Enggak. Sampai kita bingung, terus yang punya utang siapa sebetulnya ya? Jadi anak ini just very nice. Bayangkan, coba lihat ayat ini ya. Coba lihat. Ini saya senengnya kenapa? Karena Alkitab ini hebat. Bayangkan Alkitab ditulis kira-kira 2000 tahun yang lalu. Tetapi manusianya masih ada sampai hari ini. Betul nggak? Kan nggak lucu kalau saya khotbah saya bilang, "Saudara tahu nggak 2000 tahun yang lalu ada manusia kelakuan kayak begini." Tetapi saya nggak perlu cerita begitu. Kenapa? Karena hari-hari kita ketemu manusia kayak gitu. Bilang sama sebelah saudara, "Lu juga ngalamin? Atau lu pelakunya?" Jawab anak itu, "Baik Bapak." But he doesn't go. Ia tidak pergi. Lalu bapaknya saking jengkelnya, "Ini anak gua, iya, tapi gak pergi." Oke. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua. Dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "No, I don't want to." Aku tidak mau. Tapi kemudian dia menyesal lalu pergi juga. Nah ini ngejengkelin. Tapi orangnya bertanggung jawab. Jadi abis dia bilang, "Enggak." Tiba-tiba dia pikir, terus kalau enggak ada orang yang pergi, kesian juga bapak gua ya. Lalu dia mulai berbuat sesuatu. Setelah ketemu enggak orang-orang kayak gitu yang kadang-kadang nyebelin gitu awalnya. Tapi ternyata dia bertanggung jawab loh. Betul? Ya kan kita udah keburu kesel gitu. Ini orang mukanya nyebelin banget gitu. Tapi kenyataannya justru dia yang bertanggung jawab. Amin. Nah, kita lihat selanjutnya. Klik. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam apa? Kerajaan Allah. Jadi ada yang memulai dengan roh dan mengakhiri dengan daging. Makanya Alkitab bilang yang terdahulu akan jadi terkemudian. Yang terkemudian akan jadi apa? Terdahulu. Cerita ini sama persis seperti perumpamaan anak bungsu. Anak bungsu ini ngaco sengaco-ngaconya. Bapaknya belum mati dia udah minta warisan. Lalu dia pesta pora, dia hidup gak karu-karuan. Sampai dia habis-habisnya. Dia bukan makan babi tapi makan makanan babi. Tapi di tengah kegalauannya itu, dia menyesal, dia sadar. Tapi beda sama anak sulung. Anak sulung begitu setia. Tetapi ketika dia lihat bapaknya mengampuni, ketika lihat bapaknya buat pesta, dia justru yang meninggalkan rumah. Berarti saudaraku, dari sini kita bisa belajar. Bukan langkah akhir yang menentukan. Bukan langkah awal yang menentukan, tapi langkah akhir. Yang setuju sama saya katakan bukan langkah awal yang menentukan, tapi langkah akhir. Amin. Makanya Alkitab bilang di hari terakhir akan datang banyak orang bilang, Tuhan aku sudah bernubuat demi namamu. Aku sudah usir setan demi namamu. Aku sudah mengerjakan mujizat demi namamu. Tapi Yesus bilang, I don't know you. Aku tidak pernah kenal kamu. Kenapa? Karena bukan langkah awal yang menentukan, tapi langkah akhir. Engkau boleh ada di gereja, engkau boleh ada dalam pelayanan. Tapi kalau apa-apa engkau tersinggung, engkau sakit hati, engkau kecewa, engkau tertekan, engkau pakai cara-cara duniawi. Langkah awalmu baik. Engkau mulai dengan roh, tapi engkau mengakhiri dengan kedagingan. Tapi itu juga mengingatkan kita, serusak apapun kita, sejahat apapun kita, sekotor apapun kita. Kalau akhirnya kita sadar, gak bisa saya main-main begini, saya harus bangkit. Maka anugerah Tuhan akan berlaku bagimu, memberikan tepuk tangan yang meriah. Makanya Alkitab bilang, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya orang-orang yang tidak kamu perhitungkan, orang-orang yang kamu buang begitu saja, orang-orang yang tidak pernah kamu pedulikan, yaitu para pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal, akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan Allah. Ayat 32. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal. Dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Berarti kuncinya di sini, menyesal. Sama-sama bilang sama saya, menyesal. Pak, kalau engkau bentak istri, menyesal atau tidak, Pak? Atau kau merasa memang udah pantasnya dia digituin, cerewet dia. Bu, kalau engkau menuntut suamimu terus, engkau mengecewakan, pertanyaan saya, engkau menyesal nggak? Atau engkau berkata, ya intinya apa? Orang menyesal adalah orang yang masih bisa dengar suara Tuhan. Amin. Tinggal pertanyaannya, waktu kita menyesal kita acuh atau waktu kita menyesal kita bertindak. Orang ini waktu dia menyesal, dia pergi ke ladang, dia jalankan tanggung jawabnya. Pak, kalau kita tahu kita menyesal, kita minta ampun. Kalau kita menyesal, kita berubah. Jangan kita menyesal, kita antepin aja, kata orang Betawi bilang. Ya udahlah, memang begitu modelnya, mau diapain. Kalau kita menyesal, kita harus berbalik. Kalau kita menyesal, kita harus sadar. Waktu kita menyesal, kita melakukan kebenaran yang sudah katakan, saya siap. Amin. Klik. Markus 10 ayat 31. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi apa? Yang terakhir. Atau terjemahan aslinya bilang, banyak orang yang terdahulu akan menjadi ketinggalan.
Dan yang tadinya dipikir ketinggalan justru akan menjadi yang terdahulu. Sama-sama bilang sama saya, bukan langkah awal yang menentukan, tapi langkah akhir. Amin. Sejauh kita balik, sejauh kita bertindak, sejauh kita sadar, sejauh kita menyesal, lalu kita mulai ada di jalan yang benar, maka jalan yang benar itu yang membawa kita pada kemuliaan yang sudah katakan yeah. Selanjutnya saya simpulkan begini. Pada saat setiap kita orang berdosa yang ditebus oleh darah Yesus melalui kesadaran dan pertobatan yang sungguh. Bilang sama sebelah saudara, gak usah aneh-aneh, kita sama-sama orang berdosa. Amin. Kita semua sama-sama orang berdosa. Cuman yang membedakan kita satu, kita udah menyesal atau belum? Tanya sama sebelah saudara, udah menyesal atau masih senang? Ya. Sama-sama tadinya suka selingkuh misalnya. Siapa yang suka selingkuh di sini? Tolong lambaikan tangan. Oh nggak ada, oh puji Tuhan. Yang minggu lalu yang datang yang banyak. Kalau yang sekarang udah enggak, ini semua bye-bye semua ini, haleluya. Iya kan? Tadinya sama-sama suka bohong misalnya. Tadinya sama-sama suka emosional. Tetapi yang membedakan ada yang udah menyesal, ada yang belum. Dan yang membedakan lagi ada yang menyesal dan berbalik, ada yang menyesal jalan terus. Sambil berpikiran saya memang orang yang begini mau diapain pendeta? Kan gak ada orang yang sempurna, tiada gading yang tak retak. Roh memang penurut tapi daging lemah. Loh kalau roh memang penurut daging lemah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Jadi ada tiga. Yang pertama ada orang yang sampai hari ini belum menyesal. Masih nikmat terus. Bohong tetap bohong, judi tetap judi. Pokoknya apa aja dia tetap jalanin. Gak usah muka saudara kayak gitu dong. Saya jadi curiga, habis muka saudara kayak gini. Kayaknya saudara lihat saya nih, kayaknya gua tuh. Karena dia belum menyesal. Ada yang udah menyesal, tapi hanya sampai menyesal. Aduh salah nih. Ya tapi mau diapain lah gitu. Lalu dia mulai cari pembenarannya. Semua orang juga buat begitu. Ya tapi kan saya kan cuman ini gitu kan. Orang kan minum mabuk, judi, berselingkuh. Kalau saya kan cuman judi. Itu juga saya doa kok. Perpuluhannya saya kembalikan ke gereja kok. Darah Yesus. Mulai minggu depan. Saudara-saudara yang kasih perpuluhan dari uang judi. Jangan kasih ke gereja ini lagi. Kasih ke orang miskin aja. Mana bikin susah gereja. Kalau uang panas dibawa ke gereja, bikin gereja ada masalah terus. Ada yang liatin saya kaget gitu. Jangan-jangan dia itu. Dia bilang, ya gua diomelin. Ya kan? Ada banyak orang yang bilang, tapi kan orang kan sampai berzina, judi, minum, mabuk, narkoba. Saya kan cuma judi. Jadi ada orang yang apa? Sudah menyesal. Ada orang yang menyesal tapi cuman menyesal. Tapi ini yang saya mau bilang, yang saya sebut orang hebat. Sama-sama bilang sama saya yang saya sebut orang hebat. Sama-sama bilang yang saya sebut orang hebat. Siapa orang hebat? Orang yang menyesal. Dia tinggalkan segalanya. Dia ikut jalan Tuhan. Dan dia mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Di samping Yesus di atas salib ada dua penjahat. Penjahat satu belum menyesal. Dia pikir di tengah persoalannya bagaimana dia tetap hidup nikmat. Jika engkau benar anak Allah, selamatkan dirimu dan selamatkan juga kami. Dia nggak mau berubah, tapi dia tetap masih mau menikmati kehidupannya. Buat dia Tuhan hanya menolong dia, tapi bukan merubah dia.
Sama-sama bilang sama saya, Tuhan harus merubah saya dulu, baru menolong saya. Jangan sampai Tuhan menolong saya dulu dan saya tidak pernah mau berubah. Itulah penjahat sebelah yang satu. Sebelah kiri Yesus. Tapi yang sebelah kanan dia nggak peduli hukuman apa yang dia akan timpa. Yang akan menimpa dia karena dia tahu dia layak untuk itu. Ini yang saya beri nama orang yang sadar. Dia cuma bilang, guru ingatlah aku jika engkau ada dalam Firdaus. Dia nggak bilang, guru ajak dong. Dia cuma bilang, guru ingatlah aku jika engkau dalam Firdaus. Tetapi ini yang saya mau bilang. Orang yang menyesal dan mau merubah, dia yang mengalami anugerah Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Nah, karena itu saya simpulkan demikian. Pada dasarnya setiap kita orang berdosa, yang ditebus oleh darah Yesus melalui kesadaran dan pertobatan yang sungguh. Itu dulu yang menjadi dasar kita. Saya ini orang berdosa. Saya ditebus, saya diangkat, saya mendapat anugerah Tuhan. Masalah ukuran dosanya kecil atau besar. Alkitab bilang upah dosa ialah maut. Berarti kita semua adalah camat-camat, calon mati semua. Betul? Dan setiap kita sedang menuju antrian panjang menuju neraka. Tapi Tuhan pilih, Tuhan selamatkan kita. Dan kita yang meresponi dengan baik, kita mendapat anugerah. Amin. Berarti kita mulai dengan hidup dengan penuh syukur. Betul saya ada tantangan. Betul saya ada pergumulan. Betul saya melewati masa-masa yang sukar. Tetapi menyadari sebuah kenyataan dari antrian neraka, saya dipindahkan ke antrian sorga. Itu adalah kebenaran dan kekuatan tersendiri buat saya. Amin. Kalau mentalitas kita ngerti karya agung ini, kita jadi orang yang gak gampang bersungut. Kita gak jadi orang yang gampang mengeluh. Kita akan berkata, kalaupun aku harus lewati tantangan, di antrian sorga selalu ada kemenangan yang Tuhan sediakan. Yang setuju katakan amin. Selanjutnya saya pelajari. Karena itu, menyadari kita tadinya orang berdosa mendapat anugerah. Yang pertama, jangan kita sombong. Bilang sama sebelah, gak usah sombong. Kita mantan neraka semua ini. Ya kan? Tetapi sebaliknya gak usah minder. Saya pikir-pikir, kalau saya jadi Tuhan, mungkin saya udah emosi lihat manusia di muka bumi. Jangan selalu menatap saya dan bilang belagu. Saudara juga kalau jadi Tuhan, saudara cabut-cabutin ini semua nih. Itu. Benar kita bisa mengerti kenapa Alkitab bilang Allah benci orang sombong. Karena kita diselamatkan karena anugerah. Amin. Gak usah sombong. Karena dengan kita merendahkan diri, justru kita menyadari karya anugerah keselamatan yang sungguh dahsyat dan luar biasa. Sama-sama bilang sama saya gak boleh sombong. Karena orang sombong gak akan pernah bisa masuk surga. Orang sombong tidak akan pernah bisa masuk surga. Orang sombong tidak akan pernah bisa masuk surga. Tapi orang-orang yang rendah hati akan selalu menerima anugerah dan kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Dan yang kedua, orang sombong bukan hanya gak bisa masuk surga. Orang sombong selalu nyebelin siapapun. Senang gak saudara duduk sama orang sombong? Saudara, orang cantik, orang ganteng aja kalau sombong kita sebel. Ya gue sih tahu cantik, cuma sombongnya minta ampun. Apalagi udah jelek sombong. Saudara, kita ketemu orang kaya sombong aja sebel. Betul gak? Ya gue sih tahu dia kaya, cuman kelakuannya. Setiap kali gue ngeliat dia, gue mesti minum antimo, kalau nggak muntah-muntah gue, enak gue ngeliat dia. Apalagi udah susah sombong, aduh. Kita lihat dia tuh kalau masih zaman dulu ada sumur, kita ceburin ke sumur, bener. Sekarang aja nyari sumur susah.
Pertanyaan saya, ada nggak orang udah jelek sombong? Ada nggak orang udah susah sombong? Nah itu dia. Sombong ternyata nggak perlu pakai modal. Loh iya. Ada orang ganteng, ada orang cantik, tetap rendah hati. Sampai kita lihat, ya ampun nih orang udah cantik. Ini orang udah kaya. Ini orang pintar, rendah hati. Nah yang ini udah jelek, susah, oon, bau ketek lagi, masih sombong juga nih orang. Apa pula yang dia sombongin? Dia berdiri samping duren aja bau keteknya lebih kencang daripada durennya. Taruh tangan kanan saudara di dada, bilang saya tidak boleh sombong. Saudara-saudara yang ada di rumah ketik di live chat saudara. Yang di rumah ada yang lagi belum mandi sih, makanya walaupun ibadah di rumah mandi dulu. Darah Yesus. Sama-sama bilang saya tidak boleh sombong. Sama-sama bilang saya tidak boleh sombong. Kita tadinya orang berdosa yang diselamatkan karena anugerah. Yang kedua, saya pelajari karena kita orang berdosa yang diselamatkan karena anugerah. Jangan kita mudah menghakimi dan merasa dosa kita lebih kecil. Sama seperti orang Farisi yang seret wanita yang tertangkap basah berbuat zina dan bilang, menurut hukum Musa dia dilempar batu sampai mati. Yesus bilang, barang siapa yang tidak berdosa lempar wanita ini duluan. Dan akhirnya semua pergi. Oke, dosa wanita ini mungkin lebih jahat. Tapi Alkitab bilang, upah dosa ialah maut. Kita nggak usah klarifikasi bentuk dosanya seperti apa. Tetapi persoalannya di hati, sama-sama bilang di hati. Kalau di hati kita sudah ada pemberontakan. Di hati kita sudah menjadikan Tuhan nomor 2. Sama-sama bilang sama saya, Yesus harus nomor 1. Pilihan pemilu terserah, mau 1, 2, 3 terserah, tapi Yesus tetap nomor 1. Amin. Sama-sama bilang Yesus harus tetap nomor 1. Sama-sama bilang Yesus harus tetap nomor 1. Menyadari itu kita nggak suka menghakimi orang. Kalau ada orang salah, ada orang berdosa, tolong. Kalaupun kita nggak bisa tolong, doakan. Saya tetap percaya doa orang benar besar kuasanya. Orang kalau dia menyadari dia diselamatkan karena anugerah, nggak bisa menghakimi orang. Orang yang suka ngomongin orang, tahu nggak sih ini kan begini. Iya. Buat saya, orang-orang yang nggak sadar bahwa dia diselamatkan karena anugerah. Sama-sama bilang saya diselamatkan karena anugerah. Alkitab bilang bukan kematian orang fasik yang dikehendaki, tapi pertobatannya. Kita rindu lihat orang lain diselamatkan. Sama-sama bilang saya rindu lihat orang lain diselamatkan. Saudara lihat orang hidup dalam dosa apapun. Sedapat mungkin kau tolong. Sedapat mungkin engkau perkenalkan Kristus. Kalaupun kau nggak bisa tolong, kau nggak bisa perkenalkan Kristus, nggak apa-apa. Kau doakan. Dan saya tetap percaya. Doa yang keluar dari hati yang tulus akan menuntun pada kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang ketiga, menyadari kita diselamatkan karena anugerah. Jangan kita lupa diri. Jangan kita menjauh dari Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang kebal terhadap dosa. I know you love Jesus. I know you are filled by the Spirit of God. Saya ngerti saudara sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Tapi berkali-kali Alkitab bilang hati-hati. Sama-sama bilang saya tidak boleh lupa diri. Iblis itu nggak ada kerjaan lain. Kerjaannya cuman mengganggu. Kalau iblis bisa main Mobile Legend kita aman. Kalau iblis bisa main TikTok kita aman. Wih, kenapa nggak ada yang ganggu nih ya? Kita lihat, wih iblis lagi main TikTok. Ya kan lagi kumpul-kumpul. Seandainya iblis bisa ikut kampanye pemilu aja kita aman. Minimal sampai tanggal 14 Februari iblis gak ganggu kita. Kenapa? Lagi sibuk.
sama paslonnya masing-masing. Tapi hari ini saya mau bilang sama saudara, iblis gak ada kerjaan lain. Kerjaannya hanya apa? Mengganggu. Saya kemarin itu ke Pontianak. Lalu saya diceritakan ada satu kopi legendaris namanya Asyang. Kenapa legendaris? Karena orangnya gak pernah pakai baju. Jadi kopinya pasti mantap itu. Keringatnya apa semua jadi satu sama kopinya. Itu yang bikin aromanya agak beda sedikit. Gak pernah pakai baju. Ajudan Kapolda datang lalu bilang, "Kok pakai baju? Kapolda mau datang." Bilang sama Kapolda, kalau mau datang, enggak. Gua tetap gak pakai baju. Entar menteri siapa mau datang. "Kok pakai baju, menteri mau datang." Bilang sama tuh menteri. Gua gak cari makan dari dia. Dia mau datang, datang. Gak mau datang, gak usah datang. Gak usah ngatur-ngatur gua pakai baju atau enggak. Jadi saya pengen juga ke sana. Saya ke sana, saya liatin. Nggak pakai ukuran apa, nggak pakai apa. Pokoknya main sendok, tak. Telur juga gitu taruh, set. Saya bilang, "Kok ini nggak pakai ukuran, nggak pakai apa?" Dia liatin saya. Dia bilang, 30 tahun gua kerja kayak gini. Cuman ini yang gua bisa dalam hidup gua. Jadi semua gue udah kerjain benar-benar kata. Saya pikir iya benar juga ya. Nggak ada kerjaan lain. Tiap pagi dari jam 4 sampai jam 9. Kerjaannya tuangin ini. Putar ke sini, campur di sini. Bikin begini, ini begini. Jadi ahli. Nah iblis nggak ada kerjaan lain kecuali ganggu lu. Amin. Makanya Alkitab ingatkan kita jangan beri kesempatan kepada iblis. Sama-sama bilang saya harus dekat Tuhan. Sama-sama bilang saya harus hati-hati. Sama-sama bilang saya harus jaga diri. Karena kalau tidak iblis akan mencari keuntungan. Target kita jelas kerajaan Allah. Bukan hanya nanti kerajaan Allah itu. Tapi sekarang kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan iblis tidak tinggal diam. Iblis akan cari kesempatan untuk menjatuhkan. Tapi hari ini saya mau bilang, kunci kita cuma sederhana. Waktu kita jaga diri dan hati-hati, maka kemuliaannya akan dinyatakan. Katakan amin. Selanjutnya, menyadari bahwa kita diselamatkan karena anugerah. Jangan kita meninggalkan pelayanan. Tahukah saudara, kenapa kita bisa tegak sampai hari ini? Karena ada yang melayani kita. Amin. Dan Tuhan tidak panggil kita untuk menjadi bos. Tuhan panggil kita menjadi apa? Hamba. Karena tanpa kita sadari tadinya kita hamba dosa. Tadinya kita hamba kegelapan. Lalu Tuhan selamatkan kita menjadi hamba kebenaran. Makanya Alkitab bilang. Barang siapa yang mau menjadi terbesar. Dia harus melayani. Yang pertama, kita harus melayani Tuhan. Melayani Tuhan dengan apa? Dengan doa, dengan baca Alkitab, dengan memuji, menyembahnya, dengan menggali firman. Itulah melayani Tuhan. Yang kedua, kita harus melayani pekerjaan Tuhan. Baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Di dalam gereja kita bisa terlibat dalam kegiatan apapun yang kita bisa buat di gereja. Di luar gereja kita bisa buat apapun yang membawa orang lain datang ke rumah Tuhan, menyembah Tuhan, bertobat, tinggalkan dosa dan mendapat kekuatan dari anugerahnya. Amin. Dan yang ketiga kita harus melayani dimanapun kita berada. Sebagai istri, sebagai suami, sebagai orang muda, dalam komunitas, dalam pekerjaan, sebagai karyawan, sebagai pimpinan. Tanamkan diri kita sendiri. Saya harus melayani. Dan tahukah saudara, orang-orang yang punya jiwa pelayanan, ditaruh dimanapun pasti sukses. Saya mau tanya buat pimpinan-pimpinan perusahaan di sini. Kalau saudara punya karyawan yang jiwanya melayani, saudara senang gak? Senang.
Buat karyawan-karyawan yang ada di sini, kalau saudara punya pimpinan, tapi jiwanya melayani, aduh dia bos pendeta. Tapi orang itu serving gitu, melayani, peduli gitu. Saya mau tanya sama saudara-saudara, bangga gak punya bos kayak gitu? Bukan bangga, kadang-kala malu saudara-saudara. Bayangin, bos tuh jam 7 pagi udah datang. Walaupun bos gak pernah marah, kalau bos jam 7 pagi udah datang. Saya mau tanya, saudara enak gak kalau terlambat? Lailah malu. Kecuali saudara gak punya perasaan, nah itu lain cerita. Iya kan? Ya bos gak pernah marah ini masa bodoh. Ah itu namanya muka tebal saudara-saudara. Mutep kata orang. Muka tebal saudara-saudara. Iya kan? Saya mau tanya sama suami-suami. Seneng gak punya istri yang jiwanya melayani? Saya mau tanya sama istri-istri, seneng gak punya suami yang jiwanya melayani? Pasti luar biasa. Sebaliknya saya tanya, seneng gak punya karyawan yang jiwanya jiwa bosi gitu? Bukannya mau ngatur, waduh. Gitu kalau ngeliat dia kayaknya pengen ngasih duit aja gitu. Ya kan? Ini duit terakhir kamu, udah kamu pulang aja deh gitu ya kan? Pengen kita usir aja gitu saudara-saudara. Ya kan? Walaupun dia bos kita, tapi kita juga gak suka kalau dia bosi gitu. Aduh si bos itu ngebos banget gitu. Ngerti gak maksud saya? Dan Alkitab bilang apa yang kamu tidak ingin orang lain perbuat kepadamu, jangan perbuat itu pada orang lain. Sama-sama bilang, saya harus selalu melayani. Menyadari kita diselamatkan karena anugerah, maka jerit kita hanya sederhana. Dengan apakah aku balas kepada Tuhan? Segala kebaikanmu. Kenapa kita melayani? Kita ingin Yesus dimuliakan. Kenapa kita melayani? Karena Tuhan itu baik. Ya tapi kadang-kadang kalau saya melayani saya suka dimanfaatkan orang. Kalau saya melayani saya kadang-kadang suka dipermainkan orang. Enggak apa-apa kita dimanfaatkan orang. Minimal hidup kita bermanfaat. Amin. Saya suka dengar orang bilang, ya tapi kan gak bisa dong hidup kita dimanfaatin orang. Yang penting hidup kita bermanfaat. Dan saya selalu bilang, engkau dimanfaatkan orang, kau tidak pernah rugi. Karena kalaupun sesuatu diambil dari hidup saudara, berkat Tuhan dikembalikan berlipat kali ganda dalam anugerahnya, berikan tepuk tangan yang meriah. Sama-sama bilang saya harus tetap berjiwa melayani. Selanjutnya klik. Kuncinya ada di kata penting ini yang bernama penyesalan. Sama-sama kita orang berdosa, sama-sama kita bisa gagal, sama-sama kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang Tuhan tidak suka. Tapi kuncinya menyesal. Anak bungsu itu lari, melakukan tindakan-tindakan yang betul-betul gak karu-karuan. Tetapi dia menyesal. Tanya sama sebelah saudara, sudah menyesal? Ada orang yang berzina dan bangga dengan perzinahannya. Ada orang yang jadi LGBT dan bangga sama LGBT-nya. Ada banyak orang yang hidup di dalam dosanya dan bangga sama dosanya. So what? Normal, biasa. Ada orang yang kawin cerai dan bangga sama kawin cerainya. Bukan soal cerainya itu, tetapi bangganya itu. Kalau orang cerai dan sadar, aduh saya salah buat tindakan ini, Tuhan have mercy on my life. Itu beda. Karena kuncinya ada di penyesalan. Saya simpulkan begini. Adapun penyesalan kita harus terjadi satu. Karena kita mengerti melayani itu sebuah anugerah. Tuhan telah melayani saya terlebih dahulu. Masa saya yang sudah mendapat anugerah masih mau hidup dalam dosa? Masa saya yang hidup dalam anugerah tidak berjaga-jaga? Masa saya tetap sibuk menghakimi orang? Bukankah yang harus saya buat adalah bisa saya melayani, itu anugerah Tuhan? Siapa kita sampai Tuhan pilih kita? Amin. Sampai siapa kita sampai Tuhan mau panggil kita? Makanya selalu saya bilang, kalau kita masih mengeraskan hati tidak mau melayani hanya dengan berbagai alasan. Habis orang gereja kadang-kala nyebelin pendeta. Saya mau tanya sama saudara, emang masalah cuma ada di gereja? Jawab! Orang tanya.
Pertanyaan saya, memang masalah cuma ada di gereja? Jangankan ke gereja, di rumah mertua aja bisa ada masalah. Amin. Iya kan? Rapat RT saja, rapat RT. Saudara aktif di RT saudara. Menjelang pemilu, mau jadi anggota KPPS. Saya mau tanya sama saudara, ada masalah nggak kumpul-kumpul sama mereka? Ada. Reuni sama teman-teman SMP, teman-teman TK saudara. Ada nggak reuni sama TK? Lupa kali teman-teman TK kita ya. Nggak sempat nyatet nomor handphonenya pendeta. Saya mau tanya sama saudara, reuni aja ada masalah nggak? Ada. Teman kita yang dulunya asik, jadi aneh sekarang. Udah jadi kadrun dia. Teman kita yang dulu asik, tiba-tiba, kok jadi begini modelnya? Ya tuh. Teman kita yang dulunya nyebelin, jadi asik. Malah jadian. Ada orang gara-gara reuni rumah tangganya pisah. Tapi bukan yang di sini sih, bukan. Gereja lain. Di Tarutung yang kemarin saya baru pergi. Jadi intinya dimanapun kita ada selalu ada masalah. Cuman bedanya kalau di gereja iblis yang gede-gedein. Sampai kita melihat orang gereja gak asik, orang gereja begini, orang gereja. Loh kita kan bukan melayani orang gereja, kita melayani Tuhan. Biarin aja orang gereja sama urusannya. Saya tetap akan memandang Tuhan dan hidup bagi kemuliaan Tuhan. Karena melayani adalah anugerah. Amin. Sekarang saya mau tanya. Kalau engkau jadi Tuhan, iseng-iseng aja. Daripada menghayal jadi tukang beca, mendingan menghayal jadi Tuhan sekalian, ya kan? Kalau engkau jadi Tuhan, tiba-tiba ini kan engkau udah jadi Tuhan nih. Tiba-tiba engkau melihat orang yang kelakuannya seperti elu gitu, tiba-tiba mau melayani, lu tempeleng, model kayak lu nggak pantas, ya kan? Tuhan tahu nggak siapa kita? Tuhan tahu nggak kekurangan kita? Tuhan tahu nggak kepala batunya kita? Tuhan tahu nggak jelek-jeleknya kita? But still He loves us. Tetap dengan senyum dia bilang, anakku, aku mau engkau melayani aku. Kita cuma bilang, ya Tuhan, saya banyak kekurangannya. Tetapi kalau Tuhan yang panggil aku mau setia dan berkata, aku siap memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang kedua, adapun penyesalan kita harus terjadi. Karena kita merasakan kebaikan Tuhan. Makanya selalu saya bilang, kenapa kita mengembalikan perpuluhan milik Tuhan? Karena Tuhan itu baik. Nggak perlu ada khotbah khusus yang berbicara. Kenapa kita harus bayar perpuluhan? Kalau kita tidak bayar perpuluhan, nanti Tuhan kutuk. Belalang pelahap, belalang pengerip, belalang pindahan, belalang pelompat. Akan memakan habis hasil-hasilmu. Lalu kita, waduh. Ya Tuhan, saya bayar perpuluhan. Belalang-belalang itu jangan kirim ya Tuhan. Jangan kirim, janji Tuhan. Santai aja. Kenapa kita mengembalikan perpuluhan milik Tuhan? Kita nggak tahan, Tuhan itu baik. Kenapa kita tinggalkan dosa? Kita nggak tahan, Tuhan itu baik. Kita cuma bilang, ya Tuhan, Tuhan terlalu baik. Masa iya sih saya masih hidup dalam dosa? Kenapa kita mengalah? Kenapa kita orangnya tuh nggak mau ribet gitu? Karena Tuhan tuh baik. Ya hilang masa Tuhan yang baik, saya baru ngadepin masalah sedikit ribet gitu. Mengeluh, bersungut, stres, tertekan. Ya udah Tuhan, kalau saya harus lewatin, saya lewatin. Tuhan yang baik yang akan menjamin kekuatan, kemenangan, damai sejahtera dia berikan buat kita. Berikan tepuk tangan. Kenapa kita mau melayani? Orang bilang, lu ya ampun udah sibuk, masih juga mau melayani, lu kayak orang gak ada kerjaan. Lu saya mau melayani cuma satu, Tuhan itu baik. Amin. Lu tuh melayani itu dapat apa? Gue bukan nyari apa-apa. Gue melayani karena Tuhan itu baik. Orang bilang ya ampun lu pelayanan, berkorban ini, berkorban begini. Lu dimanfaatkan sama orang, lu dimanfaatkan sama gereja, lu dimanfaatkan sama pendeta. Tapi kita bilang Tuhan itu baik. Jadi kalau kita punya hati Tuhan itu baik, hidup tuh asik. Amin. Iya kan? Karena kita cuma bilang ya Tuhan, saya udah bangga bisa sedikit membalas kasih Tuhan.
Jadi kita ngampunin orang juga enak gitu. Ada orang kan yang kalau disakiti orang, waduh, dendamnya 7 turunan, 8 tanjakan, 9 tikungan, 10 ngerem, cik gitu. Sampai ada orang kalau dendam dia pesan sama saudara-saudaranya, kalau saya mati nggak usah lihat lagi peti saya, nggak usah kirim bunga. Kalau orang ngomong gitu kirim aja, datang aja, nggak mungkin dia bangun. Dia bilang, kembaliin itu bunga. Aduh, saya tuh kan suka datang ke tempat-tempat itu kan orang mati kan. Kan dulu kalau datang ke orang mati kan ke rumahnya kan. Tapi kalau sekarang kan biasanya ke tempat apa itu namanya? Rumah duka gitu kan. Jadi sekarang nggak usah ngomong begitu lagi. Kalau saya mati nggak usah kirim bunga, nggak usah. Karena sekarang di rumah duka banyak orang mati. Jadi kalau sudah tolak bunganya taruh aja sebelahnya. Dia juga seneng dia kan. Saya aja kadang-kala begitu. Saya datang ke rumah duka, selesai khotbah, saya mau pulang. Pendeta doa dulu di sini. Selesai, doa dulu di sini. Ih, kok sekalian? Besok-besok saya bikin selebaran. Saya mau datang ke rumah duka, siapa lagi yang membutuhkan pelayanan saya. Jadi sekalian, ya kan? Karena pernah kejadian dalam 3 hari berturut-turut, orang yang beda-beda, saya harus layanin lain-lain gitu, tapi di lokasi yang sama. Dalam hati saya, kenapa nggak jamnya aja saya robah ya? 1 jam 6, 1 jam 7, 1 jam 8. Jam 6 saya khotbah di sini, jam 7 saya khotbah di sini, jam 8 saya khotbah di sini. Ya kan? Atau enggak kalau saya lagi ada waktu, saya tulis jam sekian sampai jam sekian saya ada di rumah duka ini. Siapa yang mati yang membutuhkan pelayanan hubungi saya. Ya, biar sekalian. Habis zaman sekarang mati juga ada perkampungannya. Iya tuh, semua orang mati. Yang ini mau nangis, yang itu nggak enak ada yang liatin. Hari ini saya cuma mau bilang sama saudara, Tuhan itu baik. Sehingga kita nggak bisa sakit hati. Orang fitnah kita, orang khianati kita baru mau sakit hati nih. Terus kita ingat, ya ampun Tuhan. Kalau Tuhan juga sakit hati lihat saya. Saya udah keburu dibuang oleh Tuhan. Tapi karena Tuhan tidak pernah sakit hati. Kita cuma bilang Tuhan yang baik. Yang memampukan saya melewati semuanya. Yang sudah katakan amin. Yang ketiga, adapun penyesalan kita harus terjadi. Karena segala apapun yang kita kejar di dunia ini. Hanya sifatnya sementara. Amin. Jadi akhirnya kita berkata, Tuhan, aku mau kembali ke jalan Tuhan. Ngapain aku cari kesenangan dunia, sifatnya sementara. Tapi kalau aku cari Tuhan dan kerajaannya, semuanya ditambahkan dalam hidup saya. Adapun penyesalan kita harus terjadi yang keempat. Karena kita mengerti sakitnya pelayanan lebih berarti daripada indahnya kenikmatan dunia. Kalau saudara sudah sampai level rohani seperti ini yang saya bilang, engkau akan jadi Kristen yang tangguh. Tahukah saudara, sakitnya pelayanan tetap lebih indah daripada kenikmatan dunia. Amin. Coba renungkan kalimat ini. Sampai di rumah nanti sebelum tidur malam. Coba renungkan. Sakitnya pelayanan. Karena dalam pelayanan kadang-kadang kita ada masalah. Jangankan saudara. Pendeta aja difitnah, pendeta aja dibully, pendeta aja di ini, pendeta aja di ini, pendeta zaman sekarang. Zaman saya kecil. Orang tua ngajarin. Ketemu pendeta tuh hormat. Kalau ada uang, duduk makan sama pendeta bayarin. Jangan begini sama pendeta, jangan begitu sama pendeta. Zaman sekarang orang tua gak ngajarin anak kali ya. Zaman sekarang pendeta bisa dibully, pendeta bisa dimaki. Saya kadang-kala lihat di Instagram saya lihat di Facebook saya. Ada orang maki-maki saya lihat Instagramnya, ya anak kemarin sore. Lah ilah ini anak. Ya ilah ini. Daud orang hebat itu bilang, aku tidak akan menjamah orang yang Tuhan urapi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya nggak tahu pergeseran nilai apa. Tapi jemaat Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, selalu saya nasihatin,
Didik anak saudara dengan baik. Jangan mengganggu orang yang Tuhan urapi. Pendeta gak harus 100% benar. Pendeta bisa salah. Kalau dia salah, leave him alone. Biarkan urusan dia sama Tuhan. Karena kepada yang diberi banyak akan dituntut banyak. Tetapi kadangkala juga belum tentu salah. Yang saudara pikir salah, ya kan? Kadangkala hanya berbeda aja dengan pikiran saudara-saudaranya, gak setuju saja. Tetapi hari ini saya hanya mau bilang. Orang sekarang kadangkala gak ada hormat-hormatnya barang sedikit. Tetapi dalam hidup saya tetap percaya. Orang yang masih punya takut akan Tuhan. Orang yang masih memandang Tuhan dan anugerahnya. Itu yang menerima berkatnya. Amin. Berarti saya simpulkan ada 4 hal ya. 1. Penyesalan kita harus terjadi. Karena kita mengerti bahwa melayani itu sebuah anugerah. 2. Karena kita merasakan kebaikan Tuhan. 3. Karena segala apapun yang kita kejar di dunia hanya sementara. 4. Karena kita mengerti sakitnya pelayanan lebih berarti daripada indahnya kenikmatan dunia. Dalam pelayanan bisa saja menghadapi hal-hal yang menyakitkan. Tapi gak apa-apa. Setia aja. Jalan terus aja. Dan engkau akan menikmati ternyata sakitnya pelayanan yang kita jalani dalam kesetiaan. Akan jauh lebih indah daripada keindahan dunia. Gitu? Orang keluar masuk diskotik, orang hidup bebas, kawin cerai, berzina, hidup dengan minum mabuk, judi, obat terlarang, apapun lah dia kerjakan dalam hidupnya. Nikmat, indah. Tetapi ujung-ujungnya yang kau dapatkan kebinasaan dan kehancuran. Tapi indahnya pelayanan atau sakitnya pelayanan justru membentuk kita jadi pribadi-pribadi yang tangguh dan hidup dalam berkat Tuhan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah. Apa Daud gak sakit dengan perbuatan-perbuatan yang dikerjakan oleh Saul? Berkali-kali dilempar tombak, berkali-kali dijahatin, berkali-kali ditaruh di medan perang bagian paling depan. Tetapi kesetiaan dia dalam menikmati sakitnya pelayanan justru membawa dia menjadi raja. Amin. Jalani sakitnya saudara dalam pelayanan. Dan kau akan melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Yang saja katakan amin. Sebagai penutup, klik. Saya tekankan kesimpulannya. Kerajaan Allah tidak tertutup bagi orang berdosa. Tapi sebaliknya bahkan bisa tertutup bagi orang yang merasa benar. Taruh tangan kanan saudara di dada. Sama-sama bilang, saya tidak boleh merasa benar. Tapi saya bersyukur buat anugerahnya yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah. Saya undang pemain musik maju ke depan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita datang pada Tuhan. Kita tahu anugerahnya sempurna dalam hidup kita. Kita tadinya adalah orang-orang berdosa. Kita diselamatkan karena anugerah. Biarlah hari ini kita berkata, aku hidup karena Tuhan itu baik. Ada saatnya kita harus melewati sakitnya pelayanan. Sakitnya hidup dalam kebenaran. Tapi itu jauh lebih indah daripada nikmatnya dunia dengan segala tawarannya. Datang pada Tuhan.